Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Fadil Maulana dan saya sendiri Rizky Nurfian, Ivan Agung Wirana, dan Ferry Prabowo. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis aktivitas investasi. Analisis aktivitas investasi terdiri dari 5 subbab. Yang pertama ada pengenalan aset lancar. Terdiri dari yang pertama kas dan setara kas, yang kedua piutang, dan yang ketiga beban dibayar di muka. Yang selanjutnya ada persediaan, terdiri dari satu akuntansi dalam valuasi persediaan, dan yang kedua analisis persediaan. Selanjutnya ada pengenalan aset jangka panjang, terdiri dari akuntansi aset jangka panjang dan kapitalisasi versus pembebanan. Yang keempat, aset tetap dan sumber daya alam, terdiri dari yang pertama valuasi, yang kedua analisis, yang ketiga penyusutan dan deflasi. Yang terakhir ada aset tak berwujud, terdiri dari satu akuntansi aset tak berwujud, yang kedua analisis aset tak berwujud, yang ketiga goodwill, dan yang keempat aset tak berwujud, tak tercatat, dan kontingensi. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam materi aset lancar. Aset lancar merupakan sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas dalam jangka waktu siklus operasi perusahaan. Selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar disebut modal kerja atau working capital. Perusahaan meningkatkan profitabilitas dengan mengurangi investasi pada aset lancar melalui metode yang pertama ada pengelolaan penjaminan kredit, yang kedua ada penagihan utang yang efektif, dan yang ketiga serta persediaan tepat waktu atau just in time. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang, dan beban dibayar di muka. Kas dan setara kas. Kas adalah aset yang paling liquid, yang mencakup mata uang, deposito dana, money order, dan cek. Setara kas atau cash equivalent juga sangat lancar, investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi kas dan hampir jatuh tempo sehingga resiko perubahan harga yang disebabkan pergerakan tingkat bunga hanya minimal. Contoh setara kas adalah treasury bill jangka pendek, commercial paper, dan dana pasar uang. Likuiditas yaitu jumlah kas yang dapat diperoleh dalam periode singkat, juga terkait dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. Selain memeriksa jumlah aset likuid yang tersedia untuk perusahaan, analis juga harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, sejauh mana setara kas diinvestasikan pada efek ekuitas. Perusahaan dapat mengalami penurunan likuiditas jika nilai pasar dari efek investasi tersebut turun. Yang kedua, kas dan setara kas seringkali dibutuhkan sebagai saldo kompensasi untuk mendukung suatu perjanjian pinjaman atau sebagai jaminan hutang. Selanjutnya kita masuk dalam materi piutang. Piutang merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga. Piutang usaha atau account receivable berasal dari penjualan produk dan jasa secara kredit. Yang selanjutnya ada wesel tagih atau notes receivable, mengacu pada janji tertulis untuk membayar. Piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan akan direalisasi atau ditagih dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Penilaian piutang dapat dilakukan dengan cara perusahaan melaporkan piutang sebesar nilai realisasi bersih atau net realizable value, jumlah piutang total dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Analisis piutang terdiri dari resiko kolektibilitas, keaslian piutang, dan sekuritisasi piutang. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam materi beban dibayar di muka atau dapat disebut dengan prepaid expense. Beban dibayar di muka merupakan pembayaran di muka atas jasa atau barang yang belum diterima. Contohnya, pembayaran di muka untuk sewa, asuransi, utilitas, dan pajak bangunan. Beban dibayar di muka biasanya dikelompokkan dalam aset lancar karena mencerminkan jasa yang diberikan. Yang selanjutnya, persediaan. Persediaan atau inventory merupakan barang
yang dijual dalam aktivitas operasi normal perusahaan. Metode akumulasi biaya persediaan digunakan untuk mengalokasi biaya barang tersedia untuk dijual pada harga pokok penjualan atau persediaan akhir. Persamaan persediaan dapat dirumuskan dengan persediaan awal ditambah pemilihan bersih ditambah HPP sama dengan persediaan akhir. Arus biaya persediaan terdiri dari 3 metode. Yang pertama ada masuk pertama dan keluar pertama, atau dapat disebut dengan FIFO, yaitu first in and first out. Yang kedua, masuk terakhir dan keluar pertama, atau LIFO, atau last in and first out. Dan yang ketiga ada biaya rata-rata atau average cost. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Ferry Prabowo. Yang selanjutnya, analisis persediaan. Penerapan metode yang berbeda dapat memberikan hasil yang berbeda. Dampak biaya persediaan dapat berpengaruh kepada yang pertama, profit, yang kedua, neraca, dan yang ketiga, arus kas. Masalah penilaian persediaan lainnya. A. Likuidasi LIFO. Perusahaan diwajibkan untuk mencatat tiap tingkat biaya sebagai kelompok persediaan terpisah. Yang kedua, saat terjadi kuantitas persediaan, perusahaan akan menggunakan lapisan biaya yang lebih awal untuk dikaitkan dengan harga jual saat ini. Yang ketiga, pada periode harga meningkat, menghasilkan peningkatan pada laba kotor seperti dampak penggunaan biaya persediaan FIFO. B. Penyajian kembali atau restatement. Analitis dari LIFO ke FIFO. Diperlukan 3 penyesuaian. Yang pertama, persediaan yang dilaporkan berdasarkan LIFO ditambah cadangan LIFO. Yang kedua, pertambahan kewajiban pajak tangguhan ditambah cadangan LIFO dikali tarif pajak. Yang ketiga, saldo laba yang dilaporkan ditambah cadangan LIFO dikali 1 dikurangi tarif pajak. Yang keempat, cadangan LIFO adalah jumlah di mana biaya saat ini melebihi biaya yang dilaporkan dari persediaan LIFO. Selanjutnya, biaya persediaan perusahaan, manufaktur, dan dampak peningkatan produksi. Terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, bahan baku atau bahan mentah, yaitu biaya dari bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk. Yang kedua, tenaga kerja, yaitu biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk jadi. Yang ketiga, overhead, yaitu biaya tidak langsung pada proses manufaktur seperti penyusutan peralatan manufaktur, gaji, penyedia, dan biaya prasarana. Selanjutnya, biaya perolehan atau nilai pasar, mana yang lebih rendah? Yang pertama, prinsip akuntansi yang berlaku umum atas valuasi persediaan adalah menilai pada biaya perolehan atau nilai pasar yang lebih rendah atau lower of cost or market, atau bisa disingkat LOCOM. Yang kedua, penilaian ini dapat mempengaruhi secara signifikan laba berjalan dan nilai persediaan. Yang ketiga, aturan LOCOM. Jika harga pasar persediaan turun melebihi biaya perolehan persediaan untuk alasan apapun, maka nilai persediaan diturunkan untuk mencerminkan kerugian. Pengenalan aset jangka panjang merupakan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan operasi atau mengurangi biaya operasi untuk lebih dari 1 periode. Bentuk yang paling umum adalah aset tetap berwujud bangunan, pabrik, dan peralatan. Bentuk aset tak berwujud yaitu paten, merek dagang, copyright, dan goodwill. Kapitalisasi merupakan proses penangguhan biaya pada periode berjalan, tetapi manfaatnya dapat berlangsung selama beberapa periode di masa depan. Kapitalisasi berarti menempatkan aset di neraca, bukannya segera membebankan biayanya di laporan laba rugi. Aset berwujud atau hard asset dicatat pada nilai perolehan. Aset tak berwujud atau soft asset tidak dicatat pada neraca. Alokasi merupakan proses pembebanan biaya tangguhan atau aset secara periodik sepanjang 1 atau lebih. Proses ini dinamakan penyusutan untuk aset berwujud, amortisasi untuk aset tak berwujud, dan depresi untuk sumber daya alam. Terdapat 3 faktor menentukan nilai alokasi biaya. Yang pertama ada periode manfaat, yang kedua ada nilai sisa, dan yang terakhir ada metode alokasi. Penurunan nilai atau impairment merupakan proses penurunan nilai buku aset arus kas yang diharapkan tidak lagi cukup untuk menutupi biaya tersisa yang masih tercatat pada neraca. Jika arus kas yang diharapkan lebih kecil dibandingkan nilai tercatat aset atau biaya dikurangi akumulasi penyusutan,
Aset perlu diturunkan nilainya dan dinyatakan sebesar nilai pasar wajar. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Ivan Agung Wirana. Ya, saya Ivan Agung Wirana akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Ferry pada slide sebelumnya. Dampak kapitalisasi terhadap laba. Kapitalisasi menangguhkan pengakuan biaya, artinya kapitalisasi menghasilkan laba yang lebih tinggi selama periode akuisisi namun lebih rendah pada periode berikutnya. Kapitalisasi menghasilkan serial perataan laba. Pembebanan langsung menghasilkan serial laba yang lebih berfluktuasi. Sebaliknya, alokasi biaya aset sepanjang periode manfaat menghasilkan angka laba akrual yang lebih stabil dan merupakan pengukuran kinerja perusahaan yang lebih berarti. Selanjutnya, dampak kapitalisasi terhadap tingkat pengembalian investasi. Kapitalisasi meningkatkan fluktuasi pengukuran laba dan rasio tingkat pengembalian investasi. Kapitalisasi mengaruhi laba maupun investasi dari rasio tingkat pengembalian investasi. Membebankan biaya aset menghasilkan basis investasi yang lebih rendah dan meningkatkan fluktuasi laba. Pembebanan juga menghasilkan bias terhadap pengukuran laba karena laba dinyatakan terlalu rendah pada tahun akuisisi dan terlalu tinggi pada tahun berikutnya. Selanjutnya, dampak kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas. Pembebanan biaya aset secara langsung. Rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas mencerminkan kondisi perusahaan yang lebih buruk dari kondisi sebenarnya. Ini terjadi karena pembebanan biaya langsung menyebabkan ekuitas dinyatakan terlalu rendah untuk perusahaan yang memiliki aset produktif. Dampak kapitalisasi terhadap arus kas operasi. Saat biaya aset dibebankan langsung, biaya ini dilaporkan sebagai arus kas keluar aktivitas operasi. Sebaliknya, jika aset dikapitalisasi, biaya ini dilaporkan sebagai arus kas keluar aktivitas investasi. Pembebanan langsung biaya aset akan menyatakan arus kas keluar operasi yang terlalu tinggi dan arus kas keluar investasi terlalu rendah pada tahun akuisisi dibandingkan dengan lainnya. Aset tetap dan sumber daya alam. Properti, pabrik, dan peralatan merupakan aset berwujud tak lancar yang digunakan dalam proses manufaktur, penjualan, atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini memiliki periode manfaat uang diharapkan meliputi lebih dari satu periode. Menilai properti, pabrik, dan peralatan. Prinsip biaya historis digunakan saat menilai properti, pabrik, dan peralatan. Penilaian historis mengharuskan suatu perusahaan pertama kali mencatat aset sebesar harga belinya. Biaya ini mencakup beban yang diperlukan agar aset berada dalam lokasi dan kondisi siap digunakan. Seluruh biaya akuisisi dan persiapan dikapitalisasi pada saldo akun aset. Menilai sumber daya alam. Merupakan hak untuk mengambil atau mengonsumsi sumber daya alam. Contoh, hak untuk menambang, menebang kayu, mengambil gas alam dan minyak. Perusahaan melaporkan sumber daya alam sebesar biaya historis ditambah dengan biaya pencarian, eksplorasi, dan pengembangan. Perusahaan biasanya mengalokasi biaya sumber daya alam pada jumlah unit estimasi unit cadangan yang tersedia. Penyusutan. Penyusutan merupakan alokasi biaya bangunan dan peralatan sepanjang masa manfaatnya. Penyusutan tidak menghasilkan dana bagi penggantian aset. Tingkat penyusutan. Tingkat penyusutan bergantung pada dua faktor, yaitu umur atau masa manfaat dan metode alokasi yang terdiri dari garis lurus, dipercepat, dan khusus. Kemudian materi akan disampaikan oleh teman saya, Fadil.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Ivan. Depresi, alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat pemungutan atau produksi. Perbedaan dengan penyusutan merupakan alokasi aset produktif sepanjang waktu, sementara depresi alokasi biaya berdasarkan unit yang dieksploitasi dengan sumber daya alam. Depresi tergantung dari produksi, menghasilkan lebih banyak produksi berarti mengeluarkan biaya depresi yang lebih. Menganalisis aset tetap dan sumber daya alam. Valuasi aset tetap dan sumber daya alam menekankan objektivitas biaya historis. Biaya historis sangat tidak relevan dalam penilaian nilai pengganti atau dalam menentukan kebutuhan aset operasi pada masa depan. Biaya ini tidak dapat dibandingkan untuk mengukur biaya kesempatan atau operating cost atas penghapusan atau dalam menilai kegunaan alternatif dana. Menganalisis penyusunan dan depresi. Tantangan menganalisis berasal dari perbedaan metode alokasi yang digunakan untuk pelaporan keuangan dan tujuan pajak. Tiga kemungkinan yang umum adalah: yang pertama, penggunaan garis lurus baik dalam pelaporan keuangan maupun tujuan pajak. Selanjutnya, penggunaan garis lurus untuk pelaporan keuangan dan metode dipercepat atau pajak. Dan terakhir, penggunaan metode dipercepat baik untuk laporan keuangan dan pajak. Menganalisis penyusunan dan depresi. Terdapat beberapa pengukuran yang terkait dengan umur aset tetap yang berguna untuk membandingkan kebijakan penyusunan antar periode dan antar perusahaan. Yang pertama, rata-rata jangkauan waktu total, nilai kotor aset bangunan dan perlengkapan atau beban penyusunan periode berjalan. Selanjutnya, umur rata-rata, akumulasi penyusunan atau beban penyusunan periode berjalan. Yang terakhir, umur sisa rata-rata nilai bersih aset bangunan dan perlengkapan atau beban penyusunan periode berjalan. Analisis penurunan nilai. Tiga masalah analisis yang timbul dari penurunan nilai adalah: yang pertama, evaluasi jumlah penurunan nilai; yang kedua, evaluasi kelayakan waktu penurunan nilai; dan yang terakhir, analisa efek penurunan nilai terhadap laba. Aset tak berwujud merupakan hak keistimewaan dan memanfaatkan kepemilikan atas pengendalian. Dua karakteristik: tingginya ketidakpastian masa manfaat dan tidak adanya wujud fisik. Aset berwujud seringkali tidak dapat dipisahkan dari suatu perusahaan. Masa manfaat yang tidak terhingga mengalami perubahan penilaian besar karena kondisi yang kumulatif. Perbedaan antara akuntansi aset dan tak berwujud dan berwujud. Yang berwujud perusahaan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja. Perusahaan akan mengapitalisasikan biaya dari penyusutan sepanjang masa manfaat. Yang terakhir, tidak berwujud perusahaan tidak dapat mengapitalisasi biaya ini meskipun mungkin terdapat manfaat masa depan. Aset tak berwujud. Contoh aset tak berwujud: goodwill, paten, hak cipta, merek dagang dan merek jual. Selanjutnya, sewa, pemegang hak sewa dan perbaikan hak sewa. Terus hak eksploitasi dan biaya sumber daya alam. Selanjutnya, rumus khusus, proses, teknologi dan rencana. Yang terakhir, lisensi, franchise, akuntan dan daftar pelanggan. Akuntansi aset tak berwujud. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan contohnya adalah paten, merek dagang, hak cipta, dan franchise. Aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi merupakan aset yang dapat dikembangkan secara internal atau dibeli namun tidak dapat diidentifikasikan dan seringkali memiliki masa manfaat yang tak terhingga. Contohnya adalah goodwill. Yang selanjutnya ada amortisasi aset tak berwujud. Saat kapitalisasi biaya aset tak berwujud yang dapat dan tidak dapat diidentifikasikan, biaya ini selanjutnya harus diamortasikan sepanjang periode manfaat aset ini. Selanjutnya, yang terakhir, menganalisis aset tak berwujud. Jika kelebihan laba tidak terbukti, maka goodwill baik dibeli atau tidak atau hanya bernilai kecil. Aset tak berwujud dan kontingensi yang tak tercatat. Salah satu aset penting dalam kategori ini adalah goodwill yang diciptakan secara internal. Dalam praktek pengeluaran untuk menciptakan goodwill dibebankan saat kejadian. Jika goodwill diciptakan dan dapat dijual atau menghasilkan kekuatan laba yang lebih besar, laba perusahaan saat ini dinyatakan selalu rendah karena bebanan pengembangan goodwill. Analisis harus mengakui kasus ini dan menyelesaikan aset dan kewajiban secara layak. Contoh program televisi dicatat sebesar biaya tersembunyi untuk menghasilkan lisensi bernilai jutaan dan obat-obatan yang butuh beberapa tahun untuk dikembangkan, tapi biayanya dihapuskan beberapa tahun sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.